Teman-teman, saya Selina Evangelista. Pertama saya mau mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berita-berita fitnahan tentang saya yang beredar. Saya rasa saat ini saya perlu mengklarifikasikan berita-berita tersebut satu persatu karena banyak ya berita tentang saya. Jadi sedikit saja saya klarifikasikan. Sejujurnya tadinya, kenapa saya baru klarifikasi sekarang? Karena tadinya saya merasa gak perlulah. Yang penting yang perlu bagi saya adalah bukan validasi dari teman-teman semua, tapi bagaimana Allah maha melihat, Allah maha tahu, dan semua orang-orang terdekat saya, orang-orang yang kenal saya dan tahu saya, tahu bahwa itu semua tidak benar. Semua tidak benar. Dan orang-orang yang membenci mau diklarifikasikan bagaimanapun juga tetap aja akan membenci. Dan teman-teman, karena ini udah mulai merugikan beberapa pihak lain, bukan hanya diri saya sendiri, jadi saya rasa dengan kasih saya perlu mengklarifikasikan semuanya. Teman-teman, ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu persatu dan saya mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Yang pertama, tentang saya memeluk agama Islam, katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang namanya Ma'ruf Ashari. Itu semua nggak benar, teman-teman. Ma'ruf Ashari itu sudah seperti saya anggap saudara saya sendiri. Kami berteman dan bersahabat udah lama, dan insya Allah akan terus bersahabat til jannah. Dan yang kedua, katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu dirahmati Allah. Dan berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak Menteri Agama. Teman-teman, itu semua berita fitnah, itu semua nggak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini. Itu semua berita gak benar, teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah punya istri 5? Itu aja udah salah, teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Dan berita tentang Pak Menteri Agama mau mengajak saya menikah itu juga nggak benar, teman-teman. Pak Menteri Agama itu asalnya dari Makassar. Saya juga ada keturunan, kakek buyut saya punya pondok pesantren di Makassar, dan dulu Pak Menteri itu sangat dekat sekali dengan kakek saya dan sering hadir di pondok pesantren keluarga saya. Teman-teman semuanya, saya yakin semua ini adalah love language Allah terhadap saya. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar iman saya terhadap Allah, bagaimana cara saya menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana saya melewatinya. Apakah saya tetap beriman, apakah saya tetap yakin kepada Allah. Dan insya Allah saya mohon doa teman-teman saya tetap istiqomah. Walaupun saya tahu diri saya ini gak sempurna, masih banyak belajar, masih perlu memperdalam lagi agama, tapi saya mohon sama teman-teman semua, doain saya tetap sabar melewati semuanya. Insya Allah Allah angkat terus derajat saya. Kalau Allah selalu lindungi saya dari dulu saya punya banyak berita yang miring tentang saya, tapi Allah terus angkat derajat saya. Allah gak pernah kasih hidup saya semakin buruk. Dari dulu sampai sekarang hidup saya semakin menanjak dan semakin naik, dan alhamdulillah saya sekarang dapat hidayah yang Masya Allah banget. Allah sayang sekali sama saya. Allah maha melihat, Allah gak tidur, dan biar malaikat semua menjadi saksi bahwa saat ini saya sedang dizolimi dan banyak fitnah yang beredar tentang saya. Dan saya yakin gak ada orang yang beriman yang gak diuji. Bahkan Nabi pun difitnah, bahkan istri Rasul pun difitnah. Lalu siapa saya? Saya cuma seorang yang pendosa, yang berbuat dosa, yang masih belum kuat imannya, yang masih banyak belajarnya. Jadi saya yakin kalau Allah gak akan pernah ninggalin saya. Ujian ini pasti akan hilang sebagaimana saya menjalannya dengan lillah. Saya butuh support dan bantuan dari teman-teman semua. Yuk kita perbanyak lagi ibadah, amalan pahala kita dan suci Ramadan ini, karena segala pahala itu kita dilipat gandakan, dan nauzubillah ya, dosa itu dilipat gandakan. Jadi teman-teman, kita perbanyaklah saling mendoakan, saling mendukung. Apalagi sekarang saya lagi benar-benar
di sini lagi mau memperdalam agama, saya lagi mau belajar, saya lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba berita ini muncul, berita ini muncul, berita ini muncul. Wallah, saya menikmati semuanya sebenarnya, karena saya rasa ya Allah, Allah lagi ngeliat saya banget nih, Allah lagi mau uji saya, Allah lagi mau angkat derajat saya. Insya Allah semuanya kalau saya lewati dengan ikhlas dapat menghapus dosa-dosa saya yang sebelum-sebelumnya. Doain saya teman-teman. Dan itu aja saya mau bilang, bahwa berita itu semuanya nggak benar, itu semua adalah fitnah. Dan buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah seperti saya juga turut mendoakan teman-teman semua yang sedang terkena atau lagi dizolimi. Teman-teman, tetap teman-teman yakin sama Allah, takdir Allah terlalu baik untuk kita curigai. Kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasinya. Memang di bulan Ramadan ini ada beberapa artis yang mualaf, dan sebelum bulan Ramadan pun ada beberapa artis yang mualaf. Biasanya kalau artis yang mualaf itu aneh-aneh beritanya. Jadi seperti ini mau dinikahi Menteri Agama lah, seperti Dr. Richard Lee itu hanya pansos saja, kemudian Ruben Onsu itu dipaksa mualafnya, Bobon Santoso dipaksa mualafnya. Memang aneh-aneh beritanya. Jadi inilah perbedaan kita dengan mereka. Mualaf itu beda dengan murtad. Orang yang mualaf itu menemukan kedamaian di dalam Islam, menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Tapi kalau orang yang murtad itu rumusnya cuma satu jengkal, antara perut dan kemaluan. Cocok di perut, cocok di kemaluan, maka mereka itu murtad. Karena kesaksian murtad itu hanya bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Tidak pernah menemukan kebenaran di dalam Bible-nya. Tidak pernah menemukan kedamaian di dalam kekristenan. Jadi yang murtad itu hanya rumusnya satu jengkal. Cocok di perut, cocok di bawah perut, maka mereka itu pindah ke agama Kristen. Jadi buat teman-teman, itulah bedanya kita dengan mereka. Semakin hari itu semakin banyak yang mualaf, tapi beritanya kan semakin aneh-aneh. Bobon Santoso katanya dipaksa Ustadz dari Sulaiman untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ini Dr. Richard Lee itu mualafnya hanya pansos. Ruben Onsu itu katanya karena inilah, karena itulah. Nah, jadi kemudian ini katanya mau dinikahi Pak Menteri Agama lah, mau jadi istrinya si Polan lah, mau jadi istrinya si Pulin lah. Nah, jadi aneh-aneh beritanya. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.